Oke, Mbak Dewi dari Padi Reborn baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya, mengantarkan kita ke menit yang ke-25, tinggalkan pukul 2.16 waktu Radio Kota Batik. Ya ini sudah tanggal 26 November ya. Nah, masih pada ingat nggak ya? Tanggal 25 November kemarin hari apa coba? Hari Senin ya, pasti. Tapi diperingati sebagai apa sih tanggal 25 November? Ya ternyata diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Nah, ada nggak sih yang tahu kenapa tanggal itu diperingati sebagai Hari Guru Nasional? Nah, boleh dong di-share di sini ya. Yang mau berkomentar boleh melalui saluran telepon 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554209112. Ada yang tahu nggak nih tanggal 25 November kenapa diperingati sebagai Hari Guru Nasional? Nah, boleh di-share ya. Baik, sambil menunggu jawaban dari Anda, saya akan kembali lagi ke kisah-kisah inspiratif. Masih ada 2 kisah inspiratif untuk Anda. Nah ini satu di antaranya adalah, ini dia. Ini kisah tentang lubang paku. Kalau kisah ini saya kira sudah banyak yang tahu ya. Tapi apa salahnya sih saya sampaikan lagi, pasti ada yang menarik deh. Ya, jadi ceritanya begini, ada seorang anak dengan kondisi temperamen yang sangat buruk. Alhasil ayahnya memberikannya sebungkus paku dan meminta si anak itu untuk memukul paku ke pagar saat ia sedang marah. Pada hari pertama, si anak ini menancapkan paku sebanyak 37 buah. Namun, sering berjalannya waktu, paku yang ditancapkan di pagar mulai berkurang sampai akhirnya ia tidak menancapkan satupun paku itu. Nah, lantas ia menemui ayahnya dan menceritakan tentang keberhasilannya itu. Sang ayah kemudian memintanya untuk mencabuti semua paku yang sebelumnya telah ia tancapkan di pagar. Sang anak menuruti permintaan ayahnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh sang ayah? Nah, sang ayahnya berkata, "Bagus sekali nak, kamu sudah berhasil menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu juga sudah berhasil menguasai rasa amarahmu. Lantas bagaimana dengan pagar itu? Pasti bekas tancapan pakunya masih berbekas, ya kan? Bisakah kamu menghilangkannya?" Sang anak kebingungan untuk menjawabnya. Kemudian ayahnya mulai berkata, "Ya, semua lubang di paku itu adalah bentuk amarah yang sebenarnya kamu lontarkan kepada orang lain. Walaupun kamu sudah minta maaf, bekas lukanya tentu tidak bisa langsung hilang anakku." Dan ya, dari kisah ini kita tentu bisa mengambil pelajaran jika rasa amarah yang berlebihan hanya akan membuat kita susah dan bisa memberikan bekas luka pada orang lain. Jadi, mulai saat ini, yuk kita mulai untuk belajar mengendalikan emosi agar tidak menyakiti hati orang lain. Oke deh. Iya kan? Nancep banget tuh kisahnya. Nah, memang ya, kita boleh-boleh aja berkata bahwa, nah sesuka-suka gue aja dong. Yang penting apa yang aku rasakan, emosi yang saya rasakan sudah terluapkan. Tapi jangan lupa bahwa ketika emosi kita itu terluapkan, bisa jadi ada hati-hati yang lain yang terluka. Nah, jangan sampai deh seperti itu ya. Itu akan lama loh. Iya benar. Rasanya nyeri banget. Pernah merasakan yang seperti itu? Boleh dong dibagi di sini di 0285424474 ataupun WhatsApp di 0855420912 ya. Lalu kisah yang terakhir, ini kisah tentang batu dan koin emas. Dulu dan dulu sekali ada seseorang raja yang kaya raya dan penuh rasa ingin tahu. Sang raja memiliki batu besar yang ia tempatkan di tengah jalan. Sambil menunggu orang lewat, ia bersembunyi di sekitar batu tersebut.
Orang pertama yang menjumpai batu besar itu adalah para saudagar dan abdi dalam kerajaan tentunya. Nah, sayangnya mereka justru tidak peduli dan bahkan menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan dengan benar. Kemudian ada orang lain lagi yang melewati jalan itu atau melintasi jalan itu. Dia adalah seorang petani yang datang dengan tangan penuh sayuran dan saat sampai di dekat batu di jalan itu, ia mencoba untuk memindahkan batu tersebut ke sisi jalan. Meski dengan susah payah, usaha sang petani akhirnya berhasil. Nah, petani ini kemudian kembali mengambil sayurannya dan menemukan sebuah dompet yang tergeletak di atas batu besar tersebut. Saat membuka dompetnya, sang petani ini kaget. Kenapa? Karena ia menemukan banyak koin emas dan catatan khusus dari raja. Pada catatan khusus itu tertulis bahwa koin emas itu adalah hadiah dari raja untuk petani yang sudah bekerja keras memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani bahwa keberuntungan bisa datang dari hal yang tidak disangka-sangka, asalkan kita memiliki usaha dan keinginan yang kuat. Setelah membaca beberapa saat isi surat itu ya, sang petani ini ngerasa terharu. Karena apa? Dia tidak pernah merasa bahwa selama hidupnya itu penuh dengan obsesi, ekspektasi dan lain sebagainya. Apa yang dihadapi, apa yang dialami saat itu benar-benar bukan sesuatu yang dia, artinya tidak semua orang ya memiliki keberuntungan seperti dia. Dan itulah yang membuat dia ngerasa haru. Nah, ya, kisah-kisah inspiratif tersebut pastinya kita akhirnya bisa memahami jika kesuksesan tidak hanya didapatkan dari hasil kerja keras dan usaha, tapi juga harus dimulai dari cara kita, kesanggupan kita, kemauan kita untuk memperbaiki hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah kebiasaan buruk yang mungkin secara tidak sadar sering kita lakukan sehari-hari. Dan memang banyak ya kebiasaan buruk yang sudah dinormalisasikan atau dianggap remeh oleh sebagian orang karena menganggap bahwa itu sudah lazim dilakukan. Padahal pemikiran tersebut jelas kurang tepat karena bisa membuat manusia malas untuk berubah dan keluar dari kebiasaan buruk yang nantinya justru akan mempersulit hidup kita sendiri. Dan itulah yang ditulis oleh Retno DN dalam bukunya yang berjudul Fix Your Habit. Teknik paling serius mengubah kebiasaan buruk. Patut untuk Anda baca. Ya. Di mana bacanya? Boleh datang ke perpustakaan, ya. Boleh juga ke toko buku, beli, lalu dibaca di rumah. Kalau saya lebih suka beli bukunya. Nanti bisa dibaca sewaktu-waktu. Nah gitu deh. Oke, terima kasih Pak Subhan ya yang sudah bergabung juga dari Wiradesa yang bergabung melalui WA di 0855420912. Oke, selamat sore Kang Ribut, selamat sore juga Mas Subhan di Wiradesa. Dari tadi nyimak kisah-kisah inspiratif yang sampean sampaikan sangat menarik sekali nih, keren. Request lagunya aja. Nice. Jenderal Maya jujur, oke, cocok banget nih buat nemenin sore hari ini ya. Oke deh, siap Jenderal. Nah, yang lain mau gabung juga ya, silakan bisa melalui telepon 0285 424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Satu lagu dari Jenderal Maya, judulnya Jujur Pangkal Bahagia.